Hai netizen Budiman, bagaimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini saya akan bahas salah satu tokoh terkenal yang merupakan menjadi inspirasi Hari Pahlawan, yaitu Bung Tomo dan arek-arek Surabaya. Nah, untuk membahas Bung Tomo, itu saya akan menggunakan referensi dari bukunya Tempo, yaitu yang berjudul Bung Tomo dan Surabaya 1945. Bung Tomo sendiri nama aslinya adalah Sutomo dan dilahirkan di salah satu keluarga pengusaha, dan memang keluarga Bung Tomo ini cukup concern dengan pendidikan sehingga Bung Tomo ini disekolahkan lah. Tapi masalahnya Bung Tomo ini cuma sebagai tamatan SD. Kok bisa? Karena saat SMP kebetulan keluarganya Bung Tomo ini, usaha keluarganya Bung Tomo itu bangkrut, jadi Bung Tomo tidak bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Tapi Bung Tomo tidak mau menyerah dan dia berusaha untuk masuk HBS dan ternyata berhasil. Tapi lagi-lagi Bung Tomo tidak bisa melanjutkan atau mendapatkan sertifikat HBS ini atau setara SMA ini, karena untuk mendapatkan sertifikat HBS ini Bung Tomo harus ujian ke Belanda, harus pergi ke Belanda yang dimana Bung Tomo nggak ada biaya buat ke sana. Jadi secara officially Bung Tomo ini ya cuma lulusan SD. Lah, sekarang lulusan SD, kalau misalnya kita setarakan dengan Bung Hatta, Bung Soekarno kan tidak sepadan. Tapi bagaimana bisa Bung Tomo itu bisa punya influence sebesar itu dan punya orasi yang nggak kalah sama, kemampuan orasinya itu nggak kalah sama Soekarno? Kok bisa? Ternyata selain pendidikan formal, Bung Tomo juga mengambil pendidikan yang namanya, saya lupa namanya, yaitu Kepanduan Bangsa Indonesia, ya sejenis pramuka lah ya, di umur 12 tahun. Nah, di Kepanduan Bangsa Indonesia ini Bung Tomo melatih skill kepemimpinannya dia dan bagaimana dia itu berkomunikasi dengan orang lain. Dan bahkan di Kepanduan Bangsa Indonesia ini Bung Tomo menjadi lulusan termuda yang mendapatkan strata tinggi. Kalau saya di pramukaan kan kita kan ada level-levelnya ada. Nah, Bung Tomo itu mendapatkan level tertinggi yaitu Pandu Garuda di umur yang relatif sangat muda. Setelah dewasa, Bung Tomo itu melanjutkan karirnya sebagai wartawan dan menjadi wartawan Jepang selama 3 tahun. Nah, di sini Bung Tomo itu menyadari bahwa media itu sangat penting dalam menggerakkan massa dan membuat dalam perpolitikan di suatu negara itu sangat penting sekali media itu. Karena media sebagai alat propaganda Jepang pada saat itu. Karena saat misalnya Jepang kalah, itu tidak pernah disiarkan, tapi sebaliknya saat Jepang menang, itu disiarkan besar-besaran. Nah, di sini Bung Tomo benar-benar menyadari propaganda itu sangat-sangat penting di dalam sebuah gerakan. Nah, setelah Indonesia merdeka, Bung Tomo yang punya background wartawan menyadari sesuatu gitu. Kita merdeka, tapi rakyat Indonesia itu masih dihantui ketakutan. Kenapa? Karena pada saat itu meskipun kita merdeka, bendera-bendera Belanda itu masih ada di markas-markas Jepang, dan serdadu Belanda atau tentara Belanda itu masih jalan di jalanan ibu kota. Jadi ini menjadi keresahan Bung Tomo, sehingga saat itu Bung Tomo menghadap ke pemerintah, yaitu Soekarno sama Hatta, yang dia punya ide bagaimana kalau misalnya dibuat siaran radio yang dimana setiap hari radio itu memberitakan tentang semangat revolusi. Jadi bagaimana kita mendapatkan kemerdekaan seutuhnya tanpa campur tangan Belanda. Tapi sayangnya pada saat itu pemerintah Indonesia, terutama dari Menteri Penerangan yaitu Amir Syarifuddin saat itu, menolak ide itu. Karena kenapa? Karena dengan adanya itu ditakutkan perang. Karena kenapa? Karena nanti rakyat Indonesia terbakar dan juga malah memperuncing masalah. Jadi yang ditakutkan pemerintah itu karena seperti kita ketahui bangsa Indonesia saat itu masih muda, dan kalau misalnya melawan Belanda ya pasti, kalau misalnya hitung-hitungan kasar ya kemungkinan kalah gitu, dari kalah pengalaman, struktur organisasi juga belum mature juga, sehingga saat itu pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Amir Syarifuddin tidak setuju dengan idenya Bung Tomo. Tapi yang namanya Bung Tomo tetap teguh dengan pendiriannya, sehingga saat itu dia pulang ke Surabaya dan bergabung di BPRI, Barisan Pemuda Rakyat Indonesia.
Jadi salah satu inisiasinya BPRI ini adalah Bung Tomo menyiarkan semangat revolusi melalui radio setiap hari, bayangin, setiap hari di sore hari. Jadi tanggal 10 November itu bukanlah pertama kali Bung Tomo melakukan orasi. Itu adalah kesekian kali, dan bertepatan pada 10 November itu Bung Tomo berhasil membakar semangat arek-arek Surabaya yang dimana secara persenjataan, secara pengalaman itu kalah, tapi berhasil mengusir tentara Inggris dan tentara Belanda di dalam serangan pertamanya. Bayangkan pada saat itu. Jadi itu bukanlah hal yang pertama kali yang dilakukan Bung Tomo, tapi itu adalah kegiatan atau orasi yang kesekian kalinya Bung Tomo gitu. Jadi ini yang perlu kita ketahui. Dan setelah kita benar-benar merdeka, bagaimana dengan Bung Tomo? Nah, di sini juga, di buku ini juga diceritakan, Bung Tomo tuh sempat beberapa kali menjabat sebagai menteri di pemerintahnya Soekarno atas rekomendasi dari Bung Hatta. Tapi sayangnya nggak lama, karena kenapa? Karena Bung Tomo sering sekali terlibat konflik dengan Soekarno, sehingga akhirnya Soekarno mengucilkan dia. Jadi seringlah terjadi konflik. Karena kenapa Bung Tomo itu ngelawan Soekarno? Karena Bung Tomo saat itu melihat banyak sekali ketidakadilan yang ada di Indonesia. Banyak sekali pejabat-pejabat yang mementingkan diri sendiri daripada rakyatnya. Banyak sekali pejabat-pejabat yang main perempuan. Itulah yang menjadi keresahan Bung Tomo, sehingga Bung Karno saat itu mengucilkan Bung Tomo, sehingga dia tidak bisa menjabat apapun. Bahkan partai yang dibikin Bung Tomo itu dikerdilkan oleh Bung Karno. Nah, gak hanya selesai di Orde Lama, tapi di Orde Baru pun Bung Tomo ini juga sempat dipenjara karena didakwa menghasut mahasiswa untuk melawan pemerintahan. Jadi begitulah kurang lebih cerita Bung Tomo. Jadi di sini kita bisa ketahui bahwa Bung Tomo bukanlah orang yang mau dikendalikan oleh orang yang sedang berkuasa. Bung Tomo itu adalah orang yang punya prinsip dan punya idealisme dan selalu mementingkan rakyat-rakyat kecil. Bayangkan pada saat itu nih, waktu Bung Tomo menyiarkan semangat revolusi melalui radio, dan saat itu ditentang atau tidak disetujui oleh pemerintah, dan Bung Tomo nurut aja, mungkin kita nggak pernah mengenal 10 November. Mungkin kita nggak pernah benar-benar merdeka, karena pada saat sekali masuk, Inggris dan Belanda berhasil melumpuhkan Surabaya. Tapi sebaliknya, Bung Tomo dengan keyakinannya, dia tetap teguh terhadap pendiriannya, dan meskipun saat itu pasti dianggap melawan pemerintah, dia tetap menyiarkan semangat revolusi itu. Dan juga setelah kemerdekaan pun, Bung Tomo tidak tinggal diam. Meskipun dia sudah menjabat sebagai menteri, Bung Tomo tetap memperjuangkan rakyat-rakyat kecil. Kita bisa bayangkan bagaimana sebuah idealisme Bung Tomo. Bayangkan di masa sekarang, mungkin kita bisa refleksi. Sekarang ini kan banyak sekali orang-orang yang menyuarakan suara kebebasan tapi di blok. Nah, mungkin ini adalah cerminan kita saat ini, cerminan kita pemuda saat ini. Saat kita misalnya kita punya keyakinan untuk rakyat Indonesia, untuk kebaikan rakyat Indonesia, meskipun kita di blok ataupun misalnya kena UU ITE, ingat kembali semangat Bung Tomo. Andaikan Bung Tomo saat itu cuma nurut sama pemerintah, ya negara ini tidak akan mengenal Hari Pahlawan, nggak akan mengenal 10 November, dan kemungkinan besar, bukan kemungkinan ya kemungkinan aja ya, kemungkinan bangsa Indonesia belum merdeka. Itu bisa menjadi renungan kita bersama. Itu aja dari saya, ketemu lagi di episode selanjutnya. Kalau ada kritik dan saran, silakan tinggalkan komentar di bawah. Kalaupun ada pertanyaan, silakan tinggalkan komentar di bawah juga. Oke, thank you. Yang udah nonton sampai berapa menit? 11 menit. Terima kasih banyak. Ketemu lagi di lain kesempatan. Ciao.